Halo semuanya, hari ini kita masih akan membahas tentang dilutive securities dan juga EPS. Dan hari ini kita akan bahas dua problem, yaitu problem 6 dan 7. Tapi harus aku sedikit ingatkan kalau problem 6 dan 7 ini memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibanding dilutive sebelumnya kemarin, karena akan cara penentuannya agak sedikit berbeda gitu. Tapi nggak apa-apa, kita coba bahas step by step aja ya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke problem 6. Di sini ada DKM Corporation, itu ada perusahaan yang memproduksi berbagai jenis furniture yang telah berdiri sejak tahun 2017. Terus pada awal Februari tahun 2018, DKM Co menerbitkan 250.000 lembar share option, di mana setiap lembar share option dapat membeli 2 lembar saham biasa seharga par saham biasa, yaitu 6.000. Diketahui harga pasar pada akhir tahun 2018 adalah 15.000 per lembar. Selama tahun 2018 terdapat beberapa transaksi terkait perubahan saham sebagai berikut. Oke, jadi kita bisa catat dulu ya, kan ada keterangan tentang share option. Jadi masukin dulu aja share option. Share option. Oke, tadi kita punya 250.000 lembar. Terus bisa tukar. Maksudnya salah. Tiap berapa lembar tadi? Kita boleh baca lagi. Tiap lembar bisa tukar 2 OS dengan harga 6.000. Oke. Lalu selanjutnya itu udah. Terus ini transaksinya. Seperti biasa ya, yang diminta adalah Wanos, Basic IPS, dan Diluted IPS. Oke. Sekarang dari awal sampai sini kan nggak diketahui nih saldonya berapa. Beda sama dua problem di pertemuan sebelumnya yang emang sudah diketahuin gitu. Berapa sih saldo awalnya. Ini tuh nggak diketahuin. Malah yang diketahuin itu adalah saldo endingnya. Di tanggal 31 Desember malah diketahuin. Jadi konsepnya di sini kita harus menghitung satu tanggal sebelumnya gitu loh. Oke, atau lebih sederhananya kita harus menebak transaksi sebelumnya. Jadi kayak hitung mundur gitu. Oke, sekarang kita catat tanggalnya dulu aja. Harus selalu dimulai dari 1 Januari tahun berapa gitu. Ini kan dia bilang lagi bahas di tahun 2018, jadi kita catatnya 1 Januari 2018. Terus juga nanti ada 13 Januari 2018. Terus ada 12 Maret. 11 April. Ada 1 Mei, 18, ada 27 Juli, 19 Agustus, 6 Oktober, 28 Oktober, 12 November, dan terakhir 25 Desember. Oke, jadi 31 Desembernya nggak usah dicatat ya. Lalu pokoknya saldo endingnya itu adalah 3 juta sekian. Jadi kita bisa langsung catat di sini 3.009.400. Oke. Sekarang kita ini kalau secara logikanya kita harus menebak pokoknya saldo endingnya 3 juta sekian. Berarti transaksi sebelumnya apa? Kayak gitu. Tapi kalau aku mau sedikit kalau kalian bingung gitu ya, agak bingung mikir logikanya gimana, kalian kayak bisa pakai cara kebalikan gitu. Misalkan kayak gini. Dia bilang di tanggal sebelumnya ya, kita coba ya, membeli kembali 85 lembar saham yang telah beredar di masyarakat. Oke, ini anggapannya itu kita membeli kembali treasury share. Maksudnya kita membeli treasury share nih. Berarti kalau di transaksi normal kayak pertemuan sebelumnya itu kan kalau kita beli transaksi treasury share kan berarti mengurangi outstanding kan. Nah, karena ini aku tadi bilang berpikir kebalik, jadi kalian harus tambah gitu. Pokoknya transaksi ini kalau kalian agak susah nangkep maksudnya logika nalarnya, kalian baca terus kalian mikir normalnya dia nambah apa berkurang nih. Kalau misalkan dia menambah ya berarti sekarang kebalikannya berkurang. Kayak gitu aja. Simpelnya sih kalau menurut aku itu cara berpikir paling simpel ya kayak gitu. Gitu. Lalu kita coba lagi ya. Terus menerbitkan 125 lembar saham biasa. Biasa menerbitkan saham itu kan berarti menambah ya, berarti ini berkurang. Gitu. Karena kan sebenarnya kita harus menghitung transaksi sebelumnya gitu. Makanya di sini kita harus balik semua transaksinya. Kita juga harus sedikit membalik pola pikir kita biasa kayak gimana.
Oke, lalu selanjutnya menerbitkan non-convertible preference. Oke, karena ini nggak ada hubungan, jadi masih sama kayak yang di saldo di bawah. Dan oh iya, aku mau kasih tahu, kalau misalkan kalian nggak mau tulis ini kan karena bisa dibilang 6 Oktober ini adalah transaksi yang sebenarnya nggak berhubungan dengan outstanding share kan. Nah, kalian itu bisa untuk cut aja, maksudnya tinggal mau catat tuh nggak masalah. Yang penting kalian ingat kalau misalkan 6 Oktober 2018 itu adalah berapa nih? Adalah tentang non-convertible prinsip. Pokoknya dia ada terbitin non-convertible gitu, makanya saldonya sama gitu. Itu tuh nggak masalah. Ini kalian inget. Karena aku mau catet, tapi kalau untuk keterangan dia kapan belinya itu harus sesuai tanggal ya. Jadi kalian di tanggal 28 Oktober kalian tambahin note di sini terbitin saham preferen non-convert. Oke. Kalau aku udah biasa kayak gini, karena biar ingat aja, notice aja tanggal berapa, terus juga kelihatan kan tanggalnya berapa, terus ingat, oh ini ada nih, kayak gitu. Tapi kalau kalian merasa, nggak mau, maunya bener-bener yang di dalam table ini tuh bener-bener berhubungan langsung sama outstanding share, it's okay, nggak masalah. Mungkin kayaknya kalau di dosen juga bakalnya ngajarnya lebih kayak gitu sih. Maksudnya, nggak semua tanggal, berarti tanggal yang masuk ini yang bener-bener berhubungan aja sama outstanding share-nya gitu. Cuman ini karena kebiasaan aku aja. Oke, pokoknya balik lagi aja ya, seenaknya kalian aja, senyamannya kalian. Ini tadi non-convert. Terus apa ya? Berapa tadi? View lupa. 40.000 lembar. Terus terus dividennya itu 10%, parnya itu 18.000. Oke, lalu tanggal 19 Agustus. Nah, 19 Agustus ini nggak salah. Tadi kan terakhir kita lagi bahas dari non-convertible. Sekarang perusahaan memutuskan untuk melakukan share split. Pokoknya kalau begini aku saranin kalian gak usah lihat tanggal. Kalian lihat tanggal kalau misalkan ada penerbitan gitu aja. Kalau untuk transaksinya bener-bener lihat satu transaksi di atas saja ya. Sekarang perusahaan memutuskan untuk melakukan share split 3/4. Berarti kalian ini tadi aku udah bilang ya, berpikirnya itu terbalik. Biasa kan kali 3 bagi 2, sekarang dibalik. Jadi kali 2 bagi 3, kayak gitu. Terus jangan lupa ini kalian harus per 2. Terus kalau untuk berpikir terbalik, kalau tadi, nah maksudnya normalnya kan biasa aku bilang transaksi di atasnya kan. Kalau ini itu kalian dari transaksi terkait langsung kalian giniin. Jadi semuanya gitu. Oke? Semua kalau kayak pertemuan kemarin, kalau kalian ingat kan aku bilang dari atas sampai ini, pokoknya transaksi yang tentang share split jangan. Kalau ini kalian semuanya kalian tambahin gitu di restatement. Oke. Lalu lanjut transaksi selanjutnya lagi, udah share split apa? Oh, menerbitkan 20.000 convertible bonds. Oke, aku tulis di sini terbitin convertible bonds. Nah, untuk convertible bonds ini kita harus catat juga convertible bonds itu berapa lembar di soal. 20.000 lembar, 45.000, 20.000 lembar, parnya 45.000. Oke, terus lanjut. Bonds rate-nya 10%, terus 10%, terus setiap 2 itu bisa tukar 3. Oke. Aku tulis di sini aja 10%, terus karena bonds kita langsung kali aja. Terus setiap 2 lembar bisa tukar 3 OS, ordinary share. Oke, tiap lembar convertible bonds bisa tukar 3 ordinary share. Oke, lalu selanjutnya convertible bonds ini di tanggal berapa?
19 Agustus. Ya, 19 Agustus. Berarti di bawahnya. Oke, ini dihapus. Terus selanjutnya adalah membagikan dividen saham kepada pemilik saham biasa, di mana setiap pemegang 5 lembar saham biasa akan mendapat 2 lembar saham dividen. Oke. Sekarang kita pakai aljabar aja. Kan X nih. Awal kita punya X. Terus nanti ini dividen kita itu adalah X dikali 2/5. Karena kan dia dapat 2. Tapi tiap 5 lembar gitu. Terus sama dengan ini tuh ini. Oke, segini. Terus udah gitu, ini kalian pakai perhitungan biasa, X tambah X kali 2/5 itu kan berarti 2/5X ya. Oke, sekarang X tambah X kan itu 1 ya, berarti 1 tambah 2/5 itu berarti kan 1/2/5. 1/2/5 kalau kalian pecahin biasa jadi 7/5 X. Nah, kalian di sini harus kali ini, kalian kali balik. Ingat kan kalau ini kan, enggak deh, masih ini dulu. Terus nanti X sama dengan, ini baru kalian ini, kalian harus dikali balik kan, berarti kalian bagi 7 kali 5. Gitu. Jadinya dapat 1 juta lebih, 1.444. Oke. Nanti ini kalian di segitu. Oke, lalu selanjutnya udah membagikan mana dah? Oh, ini membagikan dividen saham. Oh ya, jangan lupa di sininya ya ditambahin karena kan udah bagi jadi kali 7/5. Ke atasnya juga semua sama gitu. Lalu untuk selanjutnya menjual kembali saham treasury. Oke, biasa kalau menjual saham treasury kan berarti outstanding kita bertambah, berarti ini berkurang sebesar 50.000. Tuh. Terus menerbitkan 55 lembar saham preferen yang dapat ditukar dengan nilai par. Oke, berarti ini sama aja karena kan terbitin saham preferen convertible. Oke. Lihat dulu di sini PS convertible. Berapa? 55.000 lembar, parnya 20.000, rate-nya 18. 18 lembar. Terus parnya itu berapa tadi? 45.000. Rate-nya 8%. Terus bener gak? Coba lihat dulu. Via lupa. Oh enggak, 20.000, maaf, 20.000. Terus rate-nya 8%. Terus setiap berapa tuh bisa menukar? Setiap 2 lembar saham preferen dapat ditukar 12 lembar. Wow. Tiap 2 lembar tukar 12 OS. Wow. Juga. Oke. Selanjutnya ini udah membeli kembali saham yang beredar. Oke, membeli kembali saham yang beredar. Berarti kan ini berkurang kan? Berarti ini kalian tambah. Membeli kembali. Ya, biasa outstandingnya berkurang kan? Kalian harus bertambah. Tambahin ini. 120.000. Oke. Nah, lalu terakhir, tanggal paling awal adalah menerbitkan 250.000 lembar saham biasa. 250.000 berarti karena biasa penerbitan itu nambah, berarti ini berkurang. Oke, sekarang kita udah dapat semua nih. Kita coba hitung normal ya. Maksudnya biasa aja gitu. Kan dia bilang nerbitin saham. Berarti dapat dari 250.000 lembar. Oke, terus tanggal selanjutnya membeli kembali saham yang beredar. Berarti saham yang beredar dikurang 120.000. Oke, sama. Terus berarti mulai dari sini ya. 1364. Terus menerbitkan ini enggak, menjual kembali saham treasury. Berarti kan dari tengah sini ditambah nih 55. Berapa dah? Tambah berapa tadi saham treasury-nya?
bukan 50.000. Kayak gini. Terus udah gitu share split, enggak deh, ini bagi 2, berarti dari ini kali 2 bagi 5, karena salah, bener, kayak gini, bener gak tuh? Enggak deh, aku lupa, ditambah. Jangan lupa ditambah dong. Oke, benar. Terus udah gitu, ini aku hitungnya yang berubah, benar-benar berpengaruh sama outstanding share ya. Udah gitu, oke, ini enggak, ini nih share split, berarti tinggal 3 bagi 2. Terus udah gitu, ini enggak, non-convertible terbitin berarti tambah 125.000, berarti ini kurang 85.000. Oke, terus udah, bener kan saldo endingnya itu adalah. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah selanjutnya, itu tentang menghitung fraction of the year. Nah, fraction of the year ini sama aja kayak biasa, ini mah normal. Jadi dari 1 Januari ke 13 Januari itu 0. Oke. Ini aku langsung hitung di sini aja ya. Nggak usah kayak 1 per gini-gini, biar langsung aja. Karena pertemuan sebelumnya kan harusnya udah cukup jelas ya 1 per ini. Jadi aku ini memang mempercepat aja. Jadi aku langsung. Oke, terus 13 Januari ke 12 Maret, Januarinya dihitung, Februari berarti 2. Kalau Maretnya nggak dihitung. Terus Maretnya ini dihitung ke April, Aprilnya nggak dihitung 1. Terus 1 April ke 1 Mei itu juga 1. 1 Mei ke 27 Juli, Mei, Juni, Juli, berarti 3 per 12. Terus kalau ini Juli ke Agustus itu 1. Ini Agustus ke Oktober, Agustus yang nggak dihitung, September 1 juga, Oktober ke Oktober 1, ini awal ke akhir, ini Oktober ke November, Oktober yang nggak dihitung, November juga nggak dihitung, terus ini 12 November ke ini, Novembernya dihitung, ini 25, itu 1. Oke, jadi gini ya, pokoknya kalian pakai yang tanggal 1, atau pokoknya 1 sampai 15 kayak gitu-gitu ya hitungannya. Oke. Lalu selanjutnya kalian tinggal kali deh, ini kali ini, terus kali 3 per 2 dikali 7 per 5. Tuh. Ini sama, untuk ini 7 per 5-nya dihapus. 3 per 2 aja. Ini juga, terus kalau ini tinggal kali ini. Oke, terus dijumlah. Dijumlah. Oke, dapat jumlahnya itu 2.990 sekian. Maka kita lihat ini ada 1 belum? Oke, udah 1, terus ini juga 7,5. Ini aku salah. Novembernya 1, ini 2, ini 0. Karena kan dari 25 ke 1 itu 0. Ini salah, ini 25 dihitung. Nah, ini benar-benar. 2.997.233. Ini udah benar, baru nanti kita selanjutnya masuk ke tarif pajak ini. Nah, tarif pajak ini coba kita baca. Pada akhir tahun 2018 diketahui laba sebelum pajak. Oke, ini dibilang sebelum pajak adalah 2.500.000 dan tarif pajaknya adalah 20%. 2,5 miliar maksudnya, bukan 2.500.000. 2,5 miliar. Berarti tarif pajaknya ada 25%. Terus net income-nya adalah 2,5 miliar.
23 dikali 75%. Terus untuk interest expense bonds net of tax, ini bonds ini dikali sama kupon rate-nya itu berapa? 10%. Terus kalian lihat ini dia kapan terbitinnya, itu dari 19 Agustus. Berarti nanti Agustusnya nggak dihitung, September, Oktober, November, Desember. Berarti 4/12. Terus untuk untuk convertible dulu. Convertible. Kali aja ini. Lembar dikali par dikali rate. Oke. Nah, terus ininya yang non-convert sama kok tambah kali dong. Oke, terus number of bonds convert ini kita baca dulu tiap 2 lembar kan, berarti kita ambil lembarnya terus dibagi 2 terus dikali 3, terus jangan lupa ada fraction, kan dia bilang dari tanggal dari 19 Agustus berarti 4/12. Oke. Lalu preference convertnya juga ada 55.000, pakai lembar dibagi 2 terus dikali 12, terus jangan lupa ada fraction juga, itu tanggal apa nih? Wow, tanggal Maret, berarti dari Maret, tapi Maretnya tuh berarti 9. Oke. Lalu selanjutnya ini Maret apa dah? Coba lihat di soal. Maret tanggal 10. Kapan dia terbitin? Tukar dengan 11 April, berarti ini diturunin. Oke. Lalu option ini adalah share option dibagi 2. Terus dibagi 2. Dikali 2. Tiap lembar bisa ditukar 2, berarti dikali 2. Tapi dikali juga sama nilai pasarnya berapa? Nilai pasarnya di soalnya bilang 15.000 enggak? Yes, 15.000 dikurang harga yang kita bayarkan kalau beli 6.000 dibagi 15.000 lagi. Oke, dapat. Ini aku tulis lembar. Oke. Sebentar. Biar rapi. Terus ini. Oke, udah semua. Sekarang kita lanjut ke cari basic EPS. Nah, untuk basic EPS ini masih sama konsepnya, yaitu net income dikurang convertible preference dividend, ini dikurang lagi sama yang non convertible. Terus untuk wanosnya ambil yang ini. Oke. Waduh panjang tuh. Terus ini dibagi sama ini buat dapat EPS ya, itu per share. Oke, ini jangan lupa biasa di soal minta 4. Oke, kita warnain. Sekarang kita udah dapat ya basic EPS-nya, itu adalah 572,1944. Sekarang kita akan mencari diluted EPS. Nah, diluted EPS ini yang pertama kita cari basic EPS-nya, jadi masukin aja. Ini terus yang kedua convertible preference. Ini preference dividend cancel-nya. Ini terus convert share-nya ini. Lalu jangan lupa dibagi. Oke, 355 berarti ini dilutif karena masih di bawah. Sedangkan interest cancel-nya itu yang ini, interest expense. Terus ininya convert share-nya yang bonds. Terus ini baik ini. Oke. Agak jauh ya. Oh, aku lupa. Ini harus kali 75% ya. Karena kan net of tax. Aku lupa.
Ini harus net of tax. Jangan kayak gini, ini nanti anti-dilutif. Karena nilainya jauh banget, ini 2250, sedangkan ini 572. Jauh sekali. Conversion optionnya langsung masukin aja yang ini. Oke, sekarang saatnya dijumlahkan. Ingat, ini anti-dilutif tuh, ini anti-dilutif tuh nggak boleh ditambahin ya, makanya ini aku warnain merah deh. Nggak boleh, makanya di sini totalnya kamu cuma boleh jumlahin bagian yang kalian cuma boleh bagian ini. Terus kalau buat ini cuma boleh tambahin ini, basic EPS, convertible preference, dan share option-nya aja. Lalu terakhir diluted EPS-nya tinggal dibagi aja. Oke, dapat 508 4,19 per share. Oke, berarti problem 6-nya udah selesai. Sekarang kita bisa lanjut ke problem 7. Nah, di problem 7, ini sedikit berantakan, tapi nggak apa-apa. Problem 7 ini ada Lancelot Co. merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang produksi kertas dan terdaftar di BEI sejak tahun 2011. Perusahaan nggak sih, Bursa Efek doang, nggak ada Indonesianya. Maaf. Terus perusahaan memiliki saham istimewa yang dapat dikonversikan sejak awal tahun 2020 sebanyak 50.000 lembar, di mana setiap 2 lembar saham ini dapat ditukarkan menjadi 8 lembar saham biasa. Saham istimewa ini diterbitkan dengan nilai par 350 dan memiliki rate 5%. Oke, jadi kita catat dulu dia punya FPS konvertibel awal itu berapa tadi, 50.000 lembar, parnya 350, terus rate-nya dividen maksudnya, dividen itu berapa, 5%. Terus bisa tukar setiap 2 lembar saham ini dapat 8. Oke. Setiap 2 lembar tukar 8 OS. Oke. Lalu pada tanggal 31 Desember 2022, perusahaan memiliki saham beredar sebanyak 8 juta dengan nilai par perusahaan adalah 200. Wow, berarti sekarang langsung dikasih tahu nih, 31 Desember 2022. Yang diminta apa? Ya, biasa sih. Jadi sekarang kita sama aja nih caranya kayak yang di problem 6, itu hitung mundur, oke? Jadi ini 31 Desember 2022, jangan dicatat, kita catat dari atas tanggal selanjutnya aja, 18 Januari. Itu 22. Terus agak susah sih ini. 10 Februari. 22. Terus ada 10 Februari, 5 Mei. Terus udah gitu 8 Juli. Terus udah gitu lagi 1 Agustus. Terus udah gitu lagi di 2 bulan kemudian, berarti Agustus, September, Oktober, 1 Oktober. Terus 15 November. Terus awal bulan Desember, berarti ada lagi kah? Coba kita lihat. Apakah ada yang oh iya, aku lupa. Padahal aku selalu bilang awalnya harus dari 1 Januari ya. Lupa kan. Jadi date-nya harus 1 Januari 2022 awalnya, dan terakhir ini adalah tanggal sebelum 31 Desember. Transaksi terakhir sebelum 31 Desember. Oke. Sekarang dia bilang tanggal 31 Desember tuh punya 8 juta. Masukin aja. Terus 15 November. Tuh, kita harus menghitung mundur. Di sini transaksinya
Pada awal bulan, perusahaan memutuskan untuk menambah 250.000. Oke, menambah kan. Karena menambah, jadi harusnya ditambah, ini jadi berkurang. Oke, terus ini setengah dari lembar saham preferen diputuskan untuk ditukarkan oleh para pemegang saham menjadi saham biasa milik perusahaan. Oke, berarti yang apa nih ini dikurang. Saham preference tuh ini kan, terus dibagi 2 karena sebagian kan dia bilang setengah ya, dibagi 2. Terus jangan lupa dibagi 2 lagi, karena kalau ini dibagi 2 karena dia bilang setengah, kalau ini bagi 2-nya karena emang penukaran ya, tiap lembar dibagi 2, terus bisa dapat 8 OS segini. Terus jangan ya nggak usah. Terus langsung aja deh aku bikin di sini PS akhir biar ingat ya. Ini bagi 2. Oke. Transaksi selanjutnya sebelumnya lagi ya. 2 bulan kemudian perusahaan memutuskan untuk melakukan share split 3/4. Berarti ingat kalau biasa dikali 3/2, ini dibalik bagi 3 kali 2. Oke, terus jangan lupa ininya 3/2. Oke, lalu tanggal sebelumnya lagi. Obligasi ini diterbitkan pada harga par. Oke. Berarti terbitin obligasinya bisa dikonversi ya, berarti convertible bonds. Oke. Convertible bonds berapa? Harga diterbitkan pada harga par dan setiap 250.000 lembar, 10.000 lembar parnya itu 50, terus red enggak usah deh, ini dikali dulu, terus berapa tuh rednya, memiliki suku bunga 10%. Oke, terus bisa ditukarkan 10 lembar, bisa tukar 5. Oke. Tiap 10 lembar bisa tukar 5 OS. Oke. Udah, terus transaksi selanjutnya lagi. Perusahaan merasa bahwa saham yang beredar terlalu banyak sehingga memutuskan untuk menarik 540.000 lembar saham pada harga. Berarti ini karena ditarik bisa berkurang, berarti ini ditambah. Gitu. Terus selanjutnya lagi. Apa nih? Perusahaan memutuskan untuk melakukan pemberian saham dividen. Oke, berarti ini dibagi 120%. Karena kan biasa dikali ya. Ini konsepnya dibagi, dihituin. Jangan lupa ini tambahin 1,2 ke atas. Ke atas juga. Oke, lalu selanjutnya lagi udah. Ini terbitin saham, berarti sama aja. Terbitin saham preferen non convert. Oke. Bikin di sini TS non convert itu berapa lembar? Coba kita baca dulu. 200.000 lembar, 200 lembar
300 dividennya 2%. Oke. Lalu udah, terus penerbitan. Oke. Penerbitan saham berlangsung. Tambahan penerbitan saham pertama pada 2020 berlangsung pada 18 Januari, di mana perusahaan menerbitkan 200.000 lembar saham tambahan. Oke, menerbitkan berarti nambah, berarti ini berkurang. Oke. Nanti coba kalian cek aja kalau kalian mau bikin kayak problem 6. Tapi sekarang aku tidak cek, jadi langsung aja kita lanjut ke dari tanggal 1 ke 18 itu berarti 1/12 karena 1 bulan ya. Terus dari 18 Januari ke 10 Februari itu berarti Januari yang nggak dihitung, terus Februari berarti juga 1/12 juga sama. Terus udah gitu dari Februari ke Mei, berarti Februari dihitung, Maret, April, terus April berarti 3. Oke, jadi 3/12. Terus kalau misalkan dari Mei ke Juni, Mei, Juni, Julinya nggak dihitung berarti 2. Terus udah gitu dari Juli ke Agustus tuh 1. Terus ini juga Agustus, September berarti 2. Kalau ini Oktober ke November 1, ini juga November ke 1, terus ini Desember ke ini 1. Sebentar, kenapa minus? Salah sama dengan. Oke, coba kita lihat. Oke, udah 1. Tunggu bentar. Ini dari 1, terus ini. Oh, ini enggak, ini salah, ini 0 karena kan Januarinya nggak dihitung, terus Februarinya juga nggak nyampe 15, jadi nggak bisa dihitung. Oke, jadi karena 18 ini enggak, jadi ini 0. Terus kita lihat, oke udah pas ya, ada 1. Terus sekarang weighted shares-nya itu tinggal dikali aja sama 3/2, 2, terus dikali 1,2. Oke. Salah, sebentar. Ini, terus ini, terus ini. Tapi kalau ini udah nggak ada 1,2-nya ya. Oke, terus ini, terus kalau ini langsung aja dikali ini. Oke, sekarang kita dapat angkanya 8.062.500. Oke, itu manosnya ya. Sekarang lanjut ke nih. Perusahaan mencatatkan nilai laba bersih sebesar 15 juta dolar. Oke, jadi net income-nya 15 juta dolar. Oke, lalu dan membagikan dividen kas pada akhir tahun 2022 untuk semua pemegang saham istimewa. Nah, berarti yang bagian ini untuk cash dividend gak usah ya, karena kan cash dividend nanti biasanya kita tutup ke RE. Lalu ini interest expense, terus lanjut dulu ini. Sebagai tambahan informasi, perusahaan juga menyediakan saham opsi untuk top manager. Berarti kita tambahin lagi nih di sini. Share option sebesar 250.000 lembar. Terus udah gitu dimana setiap 4 lembar bisa tebus 2 dengan harga 80. Oke, berarti share option 250 lembar, tiap 4 lembar bisa tukar 2 OS dengan 80 gitu. Oke. Lalu adapun harga saham perusahaan pada akhir tahun adalah $95 dan tarif pajak yang berlaku adalah 20%. Oke. Lalu berarti sekarang kita cari interest expense from bonds net of tax. Ini kita langsung ini nilainya, terus dikali sama ini 10% rate-nya, lalu dikali bondsnya kan dari 1 Agustus ke Desember, September, Oktober, November, Desember, berarti 5/12. Terus jangan lupa kali 80% karena ini net of tax. Oke. Lalu ini untuk dividennya convertible ya. Ini pakaiannya akhir ya. Terus dikali ini, dikali
separnya. Oke, lalu untuk yang non-convertible-nya sama aja, dari ini dikali ini dikali ini. Oke, lalu untuk number of bonds convert-nya itu dari ini lembarnya, terus tiap 10 kan. Oke, berarti tiap 10 berarti dibagi 10 dikali 5. Jangan lupa dikali fraction-nya 5/12 lembar. Ini juga preference convert-nya 25 lembar. 25 lembar maksudnya. Terus juga dibagi 2 karena tiap 2 bisa tukar 8. Jadi dikali 8. 8. Oke. Dan yang terakhir option. Nah, untuk option ambilnya yang dari ini, yang 250.000 lembar. Terus dia bilang tiap 4 lembar, berarti tiap 4 dikali 2. Jangan lupa dikali sama berapa itu market share-nya. Tadi market share-nya 95 kalau nggak salah. Iya, $95, berarti 95 dikurang berapa biaya yang dikeluarkan, itu 80, terus dibagi 95 lagi. Oke, dapat. Di bagian ini sama table 1 sudah. Sekarang kita lanjut ke basic EPS. Nah, basic EPS ini berarti kalian tinggal net income, terus dikurang convertible preference dividend, terus dikurang sama dividen yang non convertible. Udah gitu wanusnya ambil dari sini, dan nanti ininya tinggal dibagi aja. Oke, dapat 1,6574 per share. Ini basic EPS-nya ya. Terus untuk ini kalian ambil dari basic EPS aja. Terus ininya juga sama. Untuk ini preference dividend cancel, berarti ambilnya interest expense. Yang dividen convert-nya, karena ini lagi preference ya. Udah gitu ininya jumlah preference-nya, terus jangan lupa dibagi. Oke, ternyata dilihat angka ini itu lebih besar kan daripada basic EPS-nya, berarti ini anti-dilutif gitu. Ini juga interest cancel, ini baru yang interest expense. Terus ininya nilai bonds-nya, number of bonds convert. Oke. Terus ininya juga dibagi aja kayak gini. Nah, ternyata dilihat lagi, ternyata lebih besar lagi nih ininya. Ini anti dilutif. Terus pasti anti dilutif. Juga anti-dilutif. Oke, berarti sekarang sisa convert option ini doang. Oke, nah ini aku merahin dulu biar nanti nggak bingung. Oke, berarti untuk totalnya kalian cuma bisa ambil yang ini karena ini sama ini kan anti-dilutif, jadi nggak boleh digunakan. Ini ditambah sama ini. Oke, lalu untuk dilutif EPS-nya berarti tinggal ini sama ini. Oke, berarti per share. Berarti untuk basic EPS-nya adalah 1,6574, sedangkan untuk dilutif EPS-nya adalah 1,6533. Oke, berarti sekian. Berarti udah selesai nih pembahasan untuk problem 6 dan problem 7. Berarti selesai juga pembahasan materi untuk dilutif EPS, dilutif securities, dan EPS. Berarti udah selesai. Terima kasih untuk semua yang udah nonton, dan kalau masih ada yang bingung silahkan tanya. Oke, thank you semua, dan sehat terus ya.